Halo guys, kita dari kelompok 7 ngadain podcast nih. Hari ini kita mau ngebahas tentang apa itu privasi dan seputaran privasi online. Nah, di sini kita perkenalan dulu ya. Nama aku Lutfi. Nama aku Nabila Nurazizah. Aku Farihah. Aku Sarah Jehan. Nah, ngebahas tentang privasi online nih. Apa sih itu privasi dan kenapa kita harus kejaga privasi online? Kalau menurut aku nih ya, privacy itu hak kita untuk menjaga informasi kita dari publik, dari orang-orang yang gak dikenal gitu buat aku sih. Dan untuk mencegah kejahatan juga gitu, kejahatan privasi kan sekarang mah privasi kita tuh, data kita tuh bisa dijual ya. Itu udah untung bagi mereka, pada kita nggak, bagi kita kan nggak untung. Itu juga buat kejahatan. Terus apa lagi? Terus buat aku juga privacy itu sangat penting ya, apalagi kalau di online tuh kan banyak banget ya orang-orang jahat gitu yang menyalahgunakan gitu, apalagi soal privacy gitu bisa buat bahaya juga buat diri kita ya. Ya, betul. Itu sih. Nah, ngebahas tentang privasi online nih, kan kalau kita mau bikin akun ya di sosial media apapun, itu pasti ada kebijakan privasi. Menurut kalian kebijakan privasi itu penting nggak sih? Penting banget. Kenapa tuh penting? Kalau menurut aku sih kebijakan privasi kan pasti kalau kita setiap login ke aplikasi atau web itu kan selalu ada kebijakan privasi, dan itu tuh untuk apa ya? Kalau misalkan nih ke Instagram tuh ada kebijakan privasi, itu kayak kita tuh komitmen sama si aplikasi Instagram itu buat ngejaga privasi. Misalkan nih nanti di kebijakan privasi di Instagram itu tuh ngeliatin kalau ada tulisan kalau kita tuh maksudnya tuh bakal nyimpen datanya dan aman lah di kita tuh. Jadi kayak biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang udah gede gitu mah aman sih ya, insya Allah gitu ya, data kita nggak akan disalahgunain gitu. Dan itu kayak buat kalau kita juga kalau nggak ada kebijakan privasi di aplikasi tertentu atau di web tertentu, dia itu juga takutnya kalau misalkan kita bikin IG doang nih nggak ada privasinya, ya takut kenapa-napa juga ya nanti jadi si akun kitanya. Jadi kalau misalkan ada yang nge-hack akun kita tuh, kita bisa minta tolong ya dari kebijakan privasi itu ya. Udah sama gitu sama si. Soalnya banyak juga kan di Instagram kayak Facebook kayak gitu, banyak orang yang tidak menggunakan dengan bijak gitu ya. Jadi kalau ada kebijakan privasi gitu, kita bisa berlindung gitu dari kebijakan privasi. Kita bisa report kalau ada apa-apa gitu. Kalau semisal nanti akun kita kena hack atau kayak gimana. Kalau menurut Sarah Jihan ini gimana nih kebijakan privasi? Penting banget sih ya, soalnya ya, tapi ini balik lagi ke diri kita ya. Soalnya jangan misalnya kita kena hack, misalnya banyak postingan yang aneh-aneh di akun kitanya, ya kitanya juga yang harus bijak gitu sama privasi diri kita sendiri. Jangan semuanya nyalahin ke online, karena semuanya balik lagi ya ke diri kita. Jangan terlalu oversharing gitu ya. Makanya jangan, apalagi kita kurangin aja gitu masukin data pribadi kita ke online gitu ya. Kayak secukupnya yang penting aja gitu ya. Sedibutuhin aja. Nah, kalau seputar privasi nih, kan misalkan kita berarti kita tuh harus ngejaga privasi banget ya soal kita nih. Tapi kalau misalkan kita bikin akun anonim nih, bisa nggak sih menurut kalian ada nggak sih privasi di akun anonim itu tuh kayak gimana? Kayak nama yang disamarkan gitu. Iya, misalkan aku nih bikin akun gitu, akun Twitter. Nah, akun X ya, sorry. Nah, di akun X ini tuh aku nggak pakai nama aku, nggak pakai nama asli aku gitu. Jadi aku pakai nama orang lain. Nah, menurut kalian itu apa namanya ya disebutnya, aman nggak sih untuk privasi kita gitu? Kalau misalnya kita cuman iseng-iseng aja nih ya, kayak kita kan mencintai dalam dia misalnya gitu ya, kayak pengen confess gitu, ya mungkin itu orang juga nggak bakal mencari tahu lebih dalam mungkin ya. Tapi kalau misalnya buat kejahatan, orang lain tuh bakal terus sampai melibatkan polisi juga mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kayak kita meluapkan isi hati terus atau suara hati yang tidak tersampaikan, mungkin buat aku itu aman-aman aja sih gitu. Jadi tergantung cara yang pakainya kan. Kalau misalnya buat jahat gitu ya, terus kayak membagikan video-video yang kurang ini ya, itu kan pasti bakal ditelusuri terus bakal ditindak lanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kayak main-main gitu ya nggak apa-apa sih, kata aku mah aman-aman aja. Iya. Tapi kalau Sarah Jihan sendiri pernah nggak sih bikin akun anonim gitu? Pernah. Bukan pernah, sekarang juga masih kok. Iya. Tapi ya nggak disalahgunain. Iya. Soalnya kadang kalau pakai akun
nggak tahu lebih nyamannya pakai akun anonim gitu. Karena kalau kita mau berpendapat, misalnya ada konten nih, aku mau berpendapat gini ya lebih enak gitu. Soalnya takutnya gini, misalnya aku pakai akun pribadi aku nih, akun asli gitu, terus aku komen misalnya gini. Nah kan takutnya nih Lutfi lihat, lihat kan kayak lebih malu gitu. Ya apalagi kalau misalnya kita tuh kayak sosokan ceramah gitu ya, tapi kita tuh nggak sesuai sama perilaku kita gitu mungkin. Nah aku lebih kayak melindungi, aku tahu apa ya dari ya mungkin aku bisa ngasih tahu tentang ilmu itu. Mungkin aku juga belum bisa menjalankan apa ya kayak gimana ya? Jadi ya lebih berekspresi lebih aja. lebih Ya, berekspresi. Apalagi Iya. ada akun itu apa sih NGL link. Nah itu bagus banget lah Kan itu secara aplikasi. anonim ya. Kayak aku bisa menyampaikan. Berarti kalian termasuk salah satu netizen Indonesia ya? termasuk banget. Oke. Tapi pembasmi head comment. Oke, berarti Aku kalian balas jangan ini. head comment ya? Enggak dong. Netizennya Yang bagus penting kalau gak head gitu. comment sih. Nah, tapi kan ya kalau misalkan kita berseluncur di internet nih, aku ada tips nih ya. Kalian tuh kalau misalkan mau lebih aman supaya privasi kita nggak terlalu kebongkar gitu ya, kita bisa pakai VPN guys. Jadi ya VPN tuh penting buat ngejaga identitas asli kita gitu loh. Jadi kita tuh bisa berseluncur kemana aja nih, kita mau internetan kemana aja, tapi pakai VPN. Jadi orang tuh nggak bisa ngelacak kita tuh ada di mana gitu. Nah lanjut lagi ya. Contoh kasus nih, aku mau nanya contoh kasus yang privasi itu tuh kan banyak ya yang terjadi ya di internet sekarang. Bisa nggak sih kasih aku contoh satu aja? Ada tuh yang kemarin viral. Yang Apa mana tuh? tuh? Spill dong. Yang masa sih kalian nggak tahu? Yang mana? Yang Yang video mana? itu. Enggak usah disebutin lah. Video. Ya maksudnya. Itu kan kayak gak sengaja gitu kan. Itu ada yang nyebarin gitu. Tapi itu juga kan salah dia sendiri gitu. Iya. Makanya kita juga jangan terlalu percayalah sama orang-orang. Iya sih, tapi itu termasuk yang fatal ya guys ya. Jadi kita nggak boleh ngelakuin itu. Jadi kayak ngancem orang lain dengan video-video gitu, menyebarkan video atau enggak hal yang pribadi gitu ke internet gitu. Dan itu tuh nggak boleh ya guys ya. Nah terus aku juga mau nanya nih, pelanggaran privasi yang pernah dulu rame banget di Facebook. Ingat nggak? Jadi data-data kita tuh dipakai dan disebarin tanpa perizinan kita. Itu menurut kalian buat gimana? kampanye Parah banget sih. Buat kampanye ya itu kan nggak boleh ya. boleh. Karena kan itu secara nggak langsung kita kan masukin email kita, nomor telepon, dan nama lengkap kita juga. Bahkan kadang suka ada yang pakai ya di Facebook itu pakai nama lengkap gitu. Jadi privasi online itu penting ya. Penting banget ya. takut dibuat pinjol. Penting banget. Makanya Hati-hati ya guys ya. jangan masukin apa ya, kita menggunakan online itu secukupnya aja, maksudnya jangan sampai aja. kayak apa-apa di share gitu. Itu kan Trust no one. membahayakan juga gitu buat kita. Ya terus kadang kalau misalnya kita kalau mau daftar nih suka verifikasi dulu biar yang itu tuh sebenarnya itu tuh kita walaupun kita misalnya udah menyetujui itu belum tentu kitanya aman. Karena setiap aplikasi itu diawasi sama pemerintah juga, karena pemerintah juga selalu over kalau Karena aku ngawasin. juga sering gitu pernah kejadian kan, aku Instagram yang sekarang tuh kan baru ya, yang dulu tuh nggak bisa kebuka karena aku tuh login di suatu aplikasi yang dimana aku harus memasukkan passwordnya. Itu aku nggak bisa kebuka lagi Instagram itu phishing ya, Iya, link phishing tuh bener-bener. banyak dulu, apalagi kasusnya waktu tahun 2018 itu banyak banget kasus yang kayak gitu. Jadi ngirim link phishing terus kita masukin akun padahal itu bukan dari resmi gitu. Jadi akun kita diambil sama orang Aku itu. hampir mau kena hack gitu. Ya si makanya Instagram. apa sih banyak juga ya dari akun-akun itu tuh yang upload foto-foto yang nggak jelas gitu ya punya. Pokoknya hati-hati buat mau download aplikasi, lihat dulu nih kayak ratingnya sama jumlah berapa di downloadnya, terus dari mana kita download, itu ngaruh banget buat keamanan privasi online kita gitu. Jadi jangan segalawai ya gitu ya, kalau Sundanya mah gitu. Kalau semisal downloadan gitu, pokoknya jangan dari Google, pokoknya harus dari aplikasi resmi kayak App Store atau Play Store. Ya. Yang mending kurang-kurangin aja sih. No face no case mending gitu. Yes. Ya, Kayak kita tuh lebih misterius gitu, lebih Jangan terlalu oversharing ya guys. Iya. Iya. Ya, Ada aku seginian aja, aku segitu ya. mau nanya sih. Kamu nanya, paling boleh. ke tiap kalian ya.
Dari Lutfi dulu deh boleh. Boleh. Lutfi, gimana sih kamu cara ngejaga privasi online kamu di sosmed kamu? Kalau aku pribadi sih jujur aku punya banyak email ya. Jadi setiap misalkan aku bikin akun sosmed nih, aku pakai emailnya tuh yang beda. Jadi email pribadi aku sama email sosmed tuh beda gitu. Karena kalau misalkan disamain itu pasti mungkin kedepannya gitu ya. Takutnya ada yang ngehack email aku gitu. Terus nomor telepon juga aku bedain, kayak pribadi sama kerjaan tuh beda gitu. Gitu sih paling. Oke, good. Kalau dari Fariha? Kalau aku mah kurangin ngupload foto sih. Soalnya kayak takut aja gitu. Takut aja Apalagi juga. ya karena kayak pelet gampang banget kan kalau dari foto. Iya, bisa dari Gitu. foto. Iya, makanya aku kayak Banyak nonton Nadia Omara ya? iya. Nyebut merek ini boleh ya? Kayak Apa-apa, aku ya, mau. kayak lebih Siapa tahu nonton. nyepam juga di scan akun sih orang-orang terdekat, orang-orang bener deket gitu yang kenal gitu. Kalau di Instagram kan luas banget, jadi aku kayak ngurang-ngurangin aja gitu ngupload foto gitu. Oke, kalau buat Sarah Jahan? Kalau aku sih nggak tahu sih, nggak terlalu peduli gitu ya. Soalnya Masa nggak peduli sama privasi orang nggak lain? maksudnya karena aku ya mungkin sama ya kayak Faria, jarang upload foto, apalagi tentang kehidupan pribadi aku. Soalnya kan kayak artis nih, mereka kan ada nih mereka pada bilang ini privasi loh, kehidupan pribadi gitu. Mereka juga kan kalau kehidupan pribadinya diumbar kadang dapat hujatan, dapat kayak gini gitu. Nah mungkin kalau misalnya aku upload nih dapat hujatan juga, tapi kan mereka nggak bakal komen gitu, tapi malah ngerumpi sama yang lain. Benar nggak Iya, sih? betul. Jadi ya jarang aja buat expose kehidupan sehari-harinya. Intinya kayak bukan konsumsi publik lah gitu. Ya nggak pantas juga. Oke. Sekian mungkin. Cukup sekian ya. Kalau dari aku sih paling buat kebijakan privasi online-nya itu sering-sering kayak verifikasi beberapa langkah. Jadi jangan cuma satu langkah. Maksudnya tuh kalau dari satu langkah tuh kan misalkan nih kita login ke Instagram itu cuma kita login pakai email doang. Nah, kita tuh juga harus nyantumin juga nomor telepon gitu yang bisa apa ya buat verifikasi 2 langkah atau 3 langkah itu tuh biar mengurangi apa ya, meminimalisir kejahatan atau phishing itu loh gitu. Dan kalau aku sih kayaknya aku percaya aja sih kalau ke aplikasi gede kayak Instagram atau X ya atau TikTok kayak gitu, dan bakalan terjaga sih mungkin ya, semoga ya gitu. Asal kita tahu batasan aja. Tahu batasan aja. Bijak dalam menggunakan sosial media. Betul, udah sih sekian aja ya dari Terima kita. kasih, gitu. Karena kita juga udah nyampain hal-hal pentingnya ya guys ya, karena ngejaga privasi itu penting banget, dan kita juga udah nyampain gimana sih hal-hal atau langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu dan untuk hindari, melindungi ya. privasi gitu. Nah udah. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kata atau yang kurang informatif dari kita, mohon dimaklum karena kita masih belajar. Ya. Iya. Sampai ketemu Sampai lagi. jumpa Ketemu lagi. di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.